Anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini agak sedikit rumit, tapi tidak apa-apa, kita bahas bersama-sama ya. Soal nomor 15. Tan X plus 1 per akar 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Oke, ya. Hampir sama dengan soal sebelumnya, yaitu soal nomor 11. Di sini hanya ada satu tanda trigonometri, yaitu tan, namun sebelah kanan tidak ada. Kita munculkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita pindah dulu yang ini ya. Dari tan X sama dengan ini, kalau dipindah jadi min 1 per akar 3. Anak-anak, dalam matematika kalau ada akar kok posisinya di bawah, itu biasanya dirasionalkan ya. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan penyebutnya ya, akar 3. Jadi ketemu berapa? Min 1 per 3 akar 3, seperti itu ya. Sehingga tan X sama dengan min sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita munculkan tan berapa min sepertiga akar 3, yaitu tan 150 derajat gitu ya. Kalau sudah seperti ini, itu kan sudah seperti persamaan trigonometri berbentuk tan X sama dengan tan alfa seperti biasa, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan mudah, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 180 derajat ya. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan, kalau ini kita ganti 0 kali 180 sama dengan 0 ditambah 150 jadi 150 derajat. Kalau K nya kita ganti 1 kali 180 sama dengan 180 ditambah 150 sama dengan 330 derajat. Ini memenuhi, ini juga memenuhi apa? Memenuhi batas yang diberikan, yaitu mulai dari 0 sampai 360. Selanjutnya, kalau K nya 2, maka X nya adalah 2 kali 180 sama dengan 360 ditambah 150 360 sama dengan 510 derajat, maka ini jelas tidak memenuhi ya, seperti itu. Nah, seperti tadi ya, karena tan itu hanya memiliki satu penyelesaian, maka langsung dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat dan 330 derajat ya. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, Bapak juga perlu memberikan tambahan materi, yaitu konsep untuk menghafal trigonometri sin, cos, dan tan mulai dari 0 sampai 90 derajat ya. Hafalannya ini cukup mudah, perlu anak-anak hafalkan 5 saja, nanti yang lain akan mudah memahaminya. Coba diperhatikan ya. Ini sudutnya ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat ya. Terus yang ini ada sin, cos, dan ada tan. Anak-anak, yang perlu dihafal hanya baris yang atas, terdiri dari 5 saja. Nanti yang 10, 5 cos dan 5 tan itu mudah.
Cara mengingatnya. Jadi yang perlu dihafal adalah 5 baris saja. Kalau untuk sin 0 itu sama dengan 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1, ya seperti itu. Nah, untuk cos itu berlaku kebalikannya, kebalikan dari sin. Jadi cos 0 itu mulai dari belakang, 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah dan 0, seperti itu ya. Kemudian untuk tan itu adalah pembagian dari sin dan cos. Jadi atas dibagi bawah, atas dibagi bawah. 0 dibagi 1 adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3, ya. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3, dan 1 dibagi 0 adalah tak terdefinisi, seperti itu ya anak-anak. Untuk konsep selanjutnya yang perlu Bapak tambahkan adalah, anak-anak masih ingat ya, untuk kuadran sin, cos, tan itu masing-masing positif di kuadran berapa, masih ingat ya? Ya, jadi seperti ini, ada 4 kuadrannya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang positif di kuadran 1 adalah sin, cos, tan. Artinya semua yang positif di kuadran 1. Yang positif di kuadran 2 hanya sin saja, ya. Jadi selain sin, maka cos dan tan adalah negatif, bernilai negatif. Yang di kuadran 3 adalah tan yang positif. Dan yang di kuadran 4 yang positif adalah cos, ya. Tepat sekali anak-anak ya. Selanjutnya, mengaitkan dengan materi yang kemarin, kalau ada soal sin X sama dengan min 1. Nah, kalau ada min seperti apa? Kalau sin X sama dengan 1 cukup mudah, maka sin X sama dengan sin 90. Cukup mudah kalau 1. Kalau min 1, ya seperti ini ya. Kalau sin X sama dengan min 1, maka coba diperhatikan, ini kan mau diubah ke dalam bentuk sin. Kita lihat, sin itu negatif di kuadran berapa? Di kuadran 3 dan 4. Kita ambil satu saja, di kuadran 3. Oke. Kuadran 3 itu kan mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Lihat ya. Sekarang sin X sama dengan sin 1 itu kan 90, ya kan? Maka 180 ditambah, karena di kuadran 3 nilai sin itu kan negatif, ya. 1 itu kan 90 derajat, ya. Maka sin X sama dengan sin 270 derajat. Seperti itu ya. Jadi min 1 itu 270 derajat. Selanjutnya anak-anak, coba kita menggunakan cos ya. Misalkan cos X sama dengan 1. Kalau 1 cukup mudah ya. Cos X sama dengan berapa? Cos berapa sama dengan 1? Berapa? 0 ya. 0, cukup mudah, bisa ditentukan ya. Oke. Kalau min 1 sekarang, cos X sama dengan min 1 ya. Oke. Min 1 cos, ini kan mau dirubah dalam bentuk cos juga. Cos X sama dengan cos. Ini yang diminta itu negatif. Sekarang dilihat, cos itu yang negatif di kuadran berapa? 2 dan 3 kan? Kita pilih kuadran 2 dulu. Kuadran 2 itu kan mulai dari 90 sampai 180, ya toh?
kuadran 2 itu kan 180 dikurangi berapa anak-anak? 1 itu berapa? Tadi 0 ya. 1 itu kan 0 derajat ya, 0 derajat, sehingga cos X sama dengan cos 180 derajat. Nanti caranya seperti biasa ya, dijabarkan ke bawah. Anak-anak perlu Bapak tekankan lagi, di sini dan yang tadi Bapak selalu menggunakan 180. Anak-anak perlu diingat bahwa untuk cos ini bisa menjadi cos sama, tidak berubah. Jadi cos bisa menjadi cos itu syaratnya harus 180 derajat atau 360 derajat. Jadi 180 derajat harusnya yang dipakai ya. Baik di sini plus maupun min tidak pengaruh ya. Kalau ini saya ganti plus boleh. Yang penting 180 ini menunjukkan bahwa ini tuh akan sama ya. Min 1 diperoleh dari 0. Satunya itu kan cos 0 kan 1 ya tadi. Cos 0 kan sama dengan 1. Seperti itu ya. Demikian anak-anak pendalaman materi yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap kalian bisa tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Mohon semangat belajarnya tidak memudar dan tetap semangat. Jaga kesehatan selalu. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.